TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, Dialog TVRI kembali menjumpai Anda. Bersama saya Esti Devitasari, dan kali ini kita akan berbincang mengenai kompetisi sumber daya manusia. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line 053632345157. Dua orang narasumber telah hadir bersama kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Agnes Sekar MPD, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Tengah. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, selamat datang di studio TVRI Kalimantan Tengah, dan juga narasumber kita yang satu lagi ada Bapak Dr. Kusnida Indrajaya MSI, Sekretaris Program Studi Magister PLS Pendidikan Luar Sekolah Universitas Palangkaraya. Selamat sore juga, Pak. Selamat sore. Oke, baik, seperti di depan kita sudah menyampaikan kepada pemirsa mengenai topik kita hari ini, kompetisi sumber daya manusia. Bu Agnes, terlebih dahulu Anda menyampaikan sejauh mana sih arti ataupun makna dari kompetisi di Kalimantan Tengah ini dalam penerapannya di lingkup kerja masing-masing sumber daya manusianya. Silahkan. Ya, sumber daya manusia yang ada seperti di Kalimantan Tengah menyangkut tentang kompetensi. Nah, kompetensi di sini ada beberapa hal, yaitu ada 4 elemen mengenai hard skill dan soft skill. Hard skill itu mengenai pengetahuan dan keterampilan, kemudian soft skill mengenai intrapersonal dan interpersonal. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi sumber daya manusia ini tujuannya ya untuk mencapai peningkatan kinerja di dalam suatu organisasi, khususnya pengelolaan di organisasi yang bersangkutan. 4 elemen yang Anda sampaikan tadi, sudahkah 4 elemen ini diterapkan di masing-masing lingkup kerja di Kalimantan Tengah khususnya? Iya. Yang ada sekarang itu sedang diupayakan ya, tetapi pada dasarnya keseluruhan itu sudah mencapai, khususnya mungkin di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi itu sudah mengarah kepada kompetensi ya, arahan di mana setiap karyawan itu ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, di mana latar belakangnya juga pengetahuannya, keterampilannya juga interpersonal dan intrapersonalnya diarahkan sesuai dengan kompetensi karyawan tersebut. Dan itu juga diberikan kepada masing-masing karyawan sudah untuk kompetensinya sendiri. Ya, sudah diupayakan ke arah sana walaupun sedang dalam pembenahan. Dalam proses pembinaan. Oke, sebelum kita lanjutkan, Pak Agus, lebih dahulu Anda sendiri bisa menyampaikan kompetisi seperti apa sih dari yang Anda gambarkan menurut Anda di Kalimantan Tengah ini, dan juga apakah sudah mencapai target atau sasaran sesungguhnya arti dari kompetisi itu sendiri? Baik, terima kasih. Memahami tentang konsep sebuah kompetensi itu adalah kondisi yang tidak statis. Dia kondisi yang dinamis. Dia sangat berkaitan dengan tuntutan masyarakat. Bicara tentang kompetensi adalah sebuah kondisi yang tidak cukup hari ini selesai di satu titik. Dia akan terus memiliki tuntutan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang ada. Sehingga kalau bicara tentang kompetensi, dia tidak selesai hanya di satu saat atau satu waktu. Berkaitan dengan Kalimantan Tengah, saya harus mengapresiasi upaya pemerintah Kalimantan Tengah telah secara maksimal untuk mendorong terciptanya kompetensi, baik dalam sisi edukasinya maupun dari sisi di mana pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas-aktivitas publik itu diupayakan. Namun seperti yang tadi disampaikan, ini masih belum cukup. Harus terus dilakukan secara simultan. Itu mungkin. Dan bicara tentang kompetensi, sekali lagi tidak terlepas dari peran serta tidak hanya pemerintah. Dia juga punya peran publik di situ. Ada peran masyarakat, ada peran keluarga, ada peran orang tua, ada peran pendidik, ada peran banyak pihak yang seyogianya bisa diupayakan secara bersama. Nah, ini mungkin yang perlu dibicarakan secara kolektif tentang bagaimana kompetensi ini dikerangkakan, dibuat dan dibicarakan secara bersama untuk menuju tujuan Kalimantan Tengah yang hakiki. Itu mungkin. Oke, sejauh ini menurut Anda sendiri bagaimana? Oke, tadi Bu Agus menyampaikan kalau di lingkup Badan Perpustakaan masih proses pembenahan. Itu mikronya, tapi makro atau secara luasnya di Kalimantan Tengah sendiri, apakah kompetisi sumber daya manusia ini sudah berjalan sesuai alur yang diinginkan atau masih dalam tahap per tahap? Oke. Secara sekilas bisa saya sampaikan bahwa salah satu aspek dari kompetensi adalah terpenuhinya sarana atau upaya menuju pembentukan kompetensi itu sendiri. Salah satunya adalah adanya upaya pembentukan
lembaga-lembaga pendidikan. Seperti kita ketahui, di Kalimantan Tengah saat ini telah berdiri sedemikian banyak lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal yang tujuannya adalah juga untuk terjadinya pembentukan dan peningkatan kompetensi. Hanya saja sampai saat ini belum seluruh masyarakat ikut terlibat di situ. Nah, kondisi hari ini adalah bagaimana melibatkan masyarakat lebih luas untuk bisa ikut serta dalam pengembangan kompetensi itu sendiri melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada, baik itu formal maupun non-formal. Oke, baik. Bu Agnes, sumber daya manusianya sendiri seperti apa sih Ibu kalau kita ingin mengetahui, ini tadi Pak Agus menyatakan bahwa ini memang masih perlu banyak lagi masyarakat terlibatannya ataupun partisipasinya dalam hal kompetisi. Tapi kalau menurut Bu Agnes sendiri sumber daya manusia kita sendiri seperti apakah memiliki jiwa kompetisi yang cukup besar atau memang harus perlu dorongan ataupun motivasi untuk berkompetisi? Iya, kalau kita berbicara masalah sumber daya manusia, tentu itu berbicara masalah kemampuan ya seseorang untuk mempunyai pikiran, kemudian secara fisik juga menuangkan seluruh aktivitasnya untuk memuaskan kebutuhannya di dalam untuk mengaktualisasikan dirinya untuk mencapai sumber daya tadi ya. Dan kemudian kalau dilihat lagi sumber daya manusia yang ada, bagaimana apa memenuhi atau belum, yang ada sekarang tentu banyak hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya manusia itu dipengaruhi dari keturunan, kemudian lingkungannya ya, dan itu pun membentuk daripada terwujudnya dari sumber daya manusia. Dan hal yang terpenting daripada sumber daya manusia, kita berikan suatu peluang ya, suatu bagaimana individu itu supaya dapat memenuhi kebutuhannya dan memuaskan kebutuhannya dengan yang ada pada dirinya, yaitu dengan pikirannya, kemudian dengan fisiknya, kemudian keterampilannya yang seperti tadi dituangkan 4 elemen tadi. Ya, 4 elemen tadi itu sudah kemampuan 4 elemen tadi itu sudah semua diberikan pemahaman, bukan hanya di lingkup Badan Perpustakaan itu sendiri untuk menuju 4 elemen dan menuju kompetisi tadi. Iya, pada dasarnya pada keseluruhan tentu ada kekurangan ya. Seperti kita ketahui yang sekarang yang nyata banyak sekali ya sumber daya manusia yang ditempatkan bukan kepada basicnya gitu, sedangkan ataupun bukan pada tempatnya, misalnya ditempatkan seseorang ada ini terjadi dan kenyataan seseorang ditempatkan yang duduknya lebih senior ditempatkan ke yang lebih rendah gitu. Nah itu kan secara kepegawaian itu tidak etis ya, seandainya yang senior kemudian diperintah-perintah sama yang junior. Nah itu salah satu contoh daripada pengembangan SDM yang belum diterapkan. Ada sebagian demikian, kemudian ada lagi yang misalnya yang masih golongan 3A sudah menempatkan dudukan, sedangkan yang 3C belum. Nah itu pun menimbulkan walaupun mungkin ada kriteria lain ya, kriteria lain yang yang penilaian mungkin bukan hanya yang lain-lainnya, tetapi ada satu hal mungkin yang perlu diterapkan di sini bahwa menuangkan suatu sumber daya ini pun perlu suatu proporsional ya, sehingga ada suatu tempat yang memang pas untuk ditempatkan pada organisasi yang mungkin di dalam suatu organisasi itu ada suatu tahapan-tahapan yang benar-benar dapat dilaksanakan seperti itu. Ya, dan mungkin juga ada satu hal lagi di dalam sumber daya manusia ini pun perlu kita memberikan suatu tujuan ya, tujuannya itu untuk mencapai peningkatan kinerja. Bagaimana kinerja itu bisa meningkat kalau misalnya di dalamnya menimbulkan suatu konflik gitu kan, otomatis mungkin secara di depan mungkin dia bisa mengerjakan, tetapi di batinnya itu karena ada riset dari SDM itu bahwa tidak semuanya gitu SDM itu berjalan secara lancar, karena ketika dilihat kita bisa melihat pekerjaan, tetapi kita tidak dapat membaca pikiran daripada karyawan tersebut. Mungkin itu contohnya. Oke, tapi kalau saya bisa melanjutkan apa yang Anda sampaikan tadi, Ibu Agnes tadi, bahwa ada anggapan juga bahwa itu tidak etis secara kepegawaian. Tapi kalau yang bersangkutan itu berkata bahwa ini adalah kompetisi di antara karyawan, bahwa siapa yang memiliki kompetisi yang cukup dibandingkan dengan seniornya itu, itulah disitulah terjadi kompetisi sumber daya manusia. Apakah itu tidak menjadi alasan yang cukup dalam hal kompetisi sumber daya manusia tanpa tidak etis dan tidak etis yang Anda sampaikan tadi? Oke. Itu memang benar ya, kompetensi diperlukan, tetapi ada syarat yang tidak boleh
yang harus dilalui gitu. Jadi ada syarat itu dari Menpan, itu tidak boleh misalnya yang lebih senior kemudian memerintah ke yang junior gitu. Walaupun mungkin secara kriteria dari pimpinan mungkin berbeda, tetapi itu mungkin salah satu yang membuat mengapa mungkin pegawai ini kok nggak betah di ruangan misalnya kan. Kemudian mengapa kok pegawai ini kadang-kadang kok sering, nah itu tentu ini harus dicari sebabnya. Nah seperti yang terjadi pernah ada ini contoh ya secara implisit itu ada seorang anak ini kurus gitu badannya, kemudian ketika dicek oh dia ini ada ibunya ini langsung bagaimana membuat badan anak ini supaya gemuk. Nah sebetulnya bukan seperti itu. Yang paling dicari mengapa anak ini kurus. Nah bukan hanya menambah gizi, tapi diobati dulu. Rupanya ketika dicek oleh seorang dokter dia cacingan. Nah mungkin cacingannya inilah yang diobati, bukan menambah bagaimana supaya berat badannya, tetapi cacingannya ini yang harus diobati. Nah seperti itu. Demikian juga masalah sumber daya manusia di suatu organisasi, bukan mencari bagaimana supaya menambah gaji karyawan ini ditambah, itu tetap kalau mentalnya tidak berubah, kemudian di dalamnya masih ada cacing, itu saya yakin masih tetap kurus. Nah itu jadi untuk memajukan sesuatu itu harus dicari daripada yang fokusnya gitu, jadi tepat sasaran. Nah itu seperti perumpamaan tadi si anak yang sakit cacingan, bukan dicari bagaimana membuat gendut anak ini, tetapi bagaimana mencari penyakit cacing ini, jadi cacingnya itu yang disembuhkan. Seperti itu ya. Ada aturan main juga yang harus diikuti Bu ya, ya jelas di dalam karyawan. Ya tidak boleh, karena ada di Menpan itu ada aturannya Mbak, semua diatur. Yang misalnya menduduki kepala sub bagian itu harus minimal 4A gitu, itu ada aturannya. Walaupun kompetisi di dalam situ sudah terjadi. Iya, tapi tidak boleh nabrak tembok lah istilahnya, kasarnya seperti itu ya. Aturan main jadi tetap harus ada aturannya, dan jangan membuat pegawai ini jadi kan harusnya dicari kenapa karyawan ini sebetulnya semangat, kemudian smart, tetapi kenapa kok baru-baru ini misalnya kok turun kinerja, pasti ada sebabnya. Dia dibuat mungkin di dalamnya tadi seperti ada cacing tadi, kok merogoti akhirnya dia kayak kurang bersemangat gitu, karena ada sebabnya yang membuat dia kayak tawar hati gitu akhirnya kan. Nah karena sepertinya tidak ada peluang gitu untuk arah seperti itu. Oke. Baik, Anda Pak Kusnadi menyoroti ini pengembangan sumber daya manusia seperti apa sih yang memangnya harus kompetisi terjadi dalamnya, tapi juga aturan main juga harus dipegang dalam penerapannya atau mengaplikasikannya dalam dunia kerja untuk peningkatan kinerja yang disampaikan oleh Bu Agnes tadi. Silahkan. Baik, saya jelaskan dulu sedikit tentang bagaimana kompetisi itu bagaimana kompetensi itu terjadi. Sebetulnya kompetisi itu kan melahirkan kompetensi. Karena kompetisilah kemudian kompetensi muncul. Kenapa lahir kompetensi? Tuntutan publik, tuntutan masyarakat, manusia pada dasarnya itu kan selalu ingin perubahan. Dia selalu ingin menjadi lebih baik, terutama dalam sisi pelayanan. Kalau kita bicara tentang pelayanan yang menjadi lebih baik, tentu setiap orang, baik penyedia jasa atau apapun, akan memberikan upaya maksimal demi terpenuhinya tuntutan. Nah, setiap orang akan berkompetisi untuk itu. Dan kompetisi itulah yang kemudian melahirkan kompetensi. Nah, seringkali orang menggunakan kalimat-kalimat, contoh misalnya ada orang yang kompeten, lalu kemudian kompetensinya tercapai, tapi tidak tahu tentang bagaimana kompetensi itu bisa tercapai. Nah, keberadaan salah satunya adalah perpustakaan daerah, adalah untuk menunjang terciptanya kompetensi secara utuh. Bicara kompetensi, bicara tentang keberadaan manusia yang cerdas secara intelektual, spiritual, secara lengkap. Nah, ini yang seringkali tidak difahami secara utuh. Kita hanya bicara tentang kompetensi, tapi tidak tahu tentang bagaimana mengupayakan kompetensi itu sendiri. Tadi disampaikan secara gamblang bahwa ada hal yang harus dipenuhi untuk tercapainya sebuah kompetensi. Kompetensi akan melahirkan kinerja publik, kinerja administrasi, kinerja dalam bentuk apapun yang maksimal. Tapi bagaimana caranya? Salah satunya adalah yang bisa diupayakan adalah dengan terlibatnya masyarakat secara aktif dalam proses pendidikan. Menciptakan kelompok
atau society of learning, learning society yang unggul, sehingga masyarakat menyadari mereka sebetulnya lepas dari dia pekerja publik, PNS atau bukan, dia adalah orang yang harus siap berkompetisi dengan siapapun dan harus memiliki kompetensi. Nah, bagaimana meraih kompetensi? Dengan melalui aktivitas pembelajaran. Ada yang sekali lagi aktivitas pembelajaran yang bersifat formal dan non-formal. Nah, perpustakaan daerah sebetulnya adalah bagian yang tidak terpisahkan. Dia menjadi satu bagian yang utuh dari aktivitas pendidikan non-formal, di mana proses membaca, proses menjadi faham dan mengerti dapat dilakukan dan diperankan di situ. Kita tahu pendidikan formal masih juga tetap menjadi primadona, seolah-olah semua terpusat di situ. Padahal secara kuantitatif pendidikan formal itu kan terbatas waktunya. Berbeda dengan pendidikan non formal dan pendidikan informal yang relatif tidak terbatas. Ada sebuah istilah lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat, di mana aktivitas itu berlaku dari awal kita lahir hingga kemudian kita akhir hayat kita. Nah, ini yang sepertinya perlu disuarakan lebih lanjut, bahwa menjadi seseorang yang kompeten harus melalui aktivitas belajar. Dan aktivitas belajar itu dilakukan tidak hanya di lembaga pendidikan formal, tapi juga di lembaga pendidikan non-formal. Baik itu di tempat Bu Agnes yang sementara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ataupun kita mengenal ada lembaga PKBM, atau ada lembaga kursus, di mana pada saatnya bicara tentang manusia yang seutuhnya adalah bicara tentang kondisi manusia yang kompeten, yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, kita harus menyapa dulu pemirsa ingin bergabung bersama kita di ujung telepon telah menanti. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, dengan siapa nih, Pak? Dengan Sasongko. Oke, Bung Sasongko, silakan. Iya, selamat sore Pak Musmuda. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Ini untuk Ibu dulu. Berbicara tentang kompetensi, Bu. Ibu tadi menganalogikan tentang ada seorang anak yang cacingan dan sebagainya macam, dan etika daripada bagaimana bekerja itu. Saya membandingkan begini. Ini secara pandangan saja, bahwa APBD kita terbebani dengan jumlah pegawai yang besar. Di Kalteng. Nah, sebaiknya dan efektivitasnya bagaimana kita menyeleksi pekerja-pekerja itu atau PNS yang ada, yang kalau kata orang dulu, Bu, kalau misalnya dalam badan kita ini ada yang tidak baik, misalnya ada yang borokan, amputasi saja daripada ini membahayakan. Ini kan artinya kita menyumbat kebocoran-kebocoran yang ada. Nah, saya ingin paling tidak ada gerakan real dari Ibu, bisa bagaimana menyuarakan ini, bagaimana kalau mahasiswa ada UAS, Bu, ya. Kalau anak-anak SMA ada UN dan ada sebagaimana ujian nasional. Bagaimana kalau misalnya PNS ini setiap triwulan atau setiap tahunnya ada diujiankan juga, yang tidak lulus langsung cabut haknya. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Terus untuk Pak Kusninda, saya sepakat tentang bahwa dari kompetisi adanya kompetensi. Tetapi apakah sekarang lembaga-lembaga pendidikan yang ada itu bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan? Padahal yang dikejarnya hanyalah komersialitas yang ada di Indonesia ini. Nah, ini mohon paling tidak ada sebuah perubahan yang real. Jangan sampai anak cucu kita ini nantinya menjadi orang-orang yang terlalu hidupnya selalu memikirkan bagaimana yang penting ada duit, bukan ilmunya gitu. Terima kasih, selamat sore dan jaya TVRI. Terima kasih. Terima kasih Bung Sasongko. Ini tokoh pemuda kita di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pemerhati juga tentunya. Bisa langsung ditanggapi Bu Agnes terlebih dahulu. Poin pertama tadi efektivitas atau menyeleksi pegawai yang
bagaimana pegawai saat ini memang apabila terbatas tapi begitu besar pegawai kita membengkak jumlahnya, seperti apa untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Sasongko tadi? Ya, terima kasih Bung Sasongko ya yang telah memberikan atensinya dan mungkin benar ya yang dikatakan tadi ada istilah kalau mungkin badan kita yang sakit supaya tidak menular itu langsung diamputasi. Nah, itu saya setuju. Tetapi ada satu hal mungkin yang jika kita mau mengembangkan SDM ya, bukan hanya kompetensi itu juga, kemudian banyak hal yang seperti kita ketahui yang saya ungkapkan tadi di depan ya. Jadi seorang yang memiliki sumber daya manusia pun harus menerjemahkan sumber daya manusianya yang kemampuannya itu juga di dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Ada kan seorang misalnya pemimpin ini pintar, kemudian dia tokoh masyarakat, tetapi sehari-harinya misalnya nih mohon maaf, misalnya berjudi nah itu tidak menerjemahkan kehidupan sebagai pemimpinnya, dan itu dianggap SDM-nya itu ada cacat ya, dan yang benar itu yang kompetensi yang benar sumber daya manusia pun harus menerjemahkan kehidupannya. Nah demikian. Nah itu jadi cocok sekali kalau misalnya yang sebetulnya di pegawai negeri sudah ya diadakan setiap triwulan ya, seperti ada fit and proper test, harusnya dengan seperti itu. Jadi jangan asal tunjuk kemudian melihat ada koneksi, ada ini, kemudian harus mungkin dilihat seorang kepala bagian misalnya itu harus pandai mengoperasionalkan komputer minimal, mungkin seperti itu. Tetapi banyak sekarang ini yang kepala bagian tidak dapat mengoperasionalkan internet, komputer. Nah itu sudah sebetulnya tidak masuk dalam kompetensi, tetapi karena mungkin ada channel-channel lain akhirnya dia duduk situ. Nah itu ini contoh ya, mungkin perlu diterapkan ya kompetensi untuk pegawai negeri dan untuk PNS khususnya di daerah Kalimantan Tengah secara real itu harus mengarah kepada kompetensi. Jadi sumber daya manusia yang betul-betul memiliki kompeten, bukan hanya di dalam pandai keterampilan, kemudian pikiran, tetapi juga harus mampu menerjemahkan sumber daya manusia itu di dalam kehidupan baik di kantor maupun di masyarakat dan di masyarakat umum. Ya, uji kemampuan fit and proper test tadi sebenarnya seluruhnya sudah direalisasikan di lingkungan kerja. Ya, gini, kami pernah juga melaksanakan masalah assessment ya. Assessment itu memang dari PAN programnya, tetapi mungkin akan datang mungkin ada di BKD ya. Dan itu pun menguji seperti itu. Jadi setiap pegawai itu dilihat daripada dari kompetensinya, dari kemampuannya sejauh mana. Misalnya ada beberapa pegawai kemudian dikatakan oh ini pendiam, kemudian masuk ke dalam golongan darah ini, kemudian masuk kriterianya seperti ini, kemudian sikapnya seperti ini, ditempatkanlah di tempat yang ini. Kemudian oh ini pandai berbicara, kemudian smart, kemudian yang ini juga pandai bergaul, ditempatkanlah di tempat yang seperti itu. Itu sudah kami, saya pernah melaksanakannya, pernah mengikutinya, yaitu yang assessment tadi. Tetapi itu program dari Menpan dan mungkin diharapkan juga di Kalimantan Tengah mungkin ada seperti itu. Tetapi sampai saat ini saya belum melihat aplikasinya di Kalimantan Tengah. Tetapi pada saat itu dari Menpan mengarahkan, bahkan menyarankan di Kalimantan Tengah pun seperti itu. Mungkin demikian. Oke, semoga itu cepat terrealisasi untuk di Kalimantan Tengah. Ada kelihatan semua karyawan ataupun pegawai kemana sih arah kemampuannya itu untuk ditempatkan di mana, Ibu ya. Oke, baik. Pak Agus, Anda menanggapi poin kedua dari Bung Sasongko. Tapi sebelum Anda menanggapi, kita harus menyapa lagi penelpon. Ya, halo, selamat sore Dialog TVRI. Halo. Ya, selamat sore, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Damar. Pak Damar di mana Pak? Di Palangkaraya Tangkiling. Di Palangkaraya Tangkiling. Oke, silakan Pak, langsung saja Pak Damar. Ya. Orang yang berkompetensi di Kalimantan Tengah ini sungguh memang banyak. Cuma sulit mau nampak ke depan gitu. Ya. Dan itu bukan hanya dalam golongan pegawai atau pejabat. Iya. Tapi bagi anak-anak juga yang tadi sudah disinggung pendidikan non formal dan formal. Iya, betul. Ya, termasuk saya melihat pendidikan kita tidak transparan. Ya, banyak anak-anak yang pintar kan seharusnya antara guru dan orang tua itu ada kerjasama yang baik. Tetapi seakan-akan orang tua itu tidak diizinkan untuk memperoleh hasil yang baik tentang nilai-nilai yang diperoleh oleh anak-anak di sekolah. Artinya begini, banyak sekolah-sekolah setelah ikut anak-anak setelah
ikut ulangan, hasil daripada nilai ulangan itu tidak diberikan, hanya tahu melalui rapor. Ini kan memiliki kecurigaan, ya, menimbulkan kecurigaan. Terus terang sekarang kan sebenarnya percaya saja, tapi kan masyarakat lagi trauma mungkin dengan keadaan sekarang ini. Jadi paling bagus pendidikan itu harus berbenah, ya, karena kita membentuk negara ini biar lebih bermartabat, khususnya Kalimantan Tengah. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Selamat Damar. Selamat sore, nanti akan ditanggapi dua orang narasumber kita. Pak Tus, terlebih dahulu Anda menanggapi Bung Sasongko tadi untuk lembaga pendidikan. Sebenarnya perubahan real seperti apa yang lembaga pendidikan itu yang harus dikejar seperti sekarang? Ini kan banyak dikomersilkan. Baik. Seperti apa? Begini, kondisi ini saya anggap sebagai sebuah kondisi yang sudah akut dan tidak bisa hanya pelimpahannya atau tugasnya diserahkan hanya pada satu pihak. Dalam hal ini misalnya lembaga pendidikan. Kita tidak bisa menutup mata budaya kepercayaan atas sebuah atau selembar ijazah itu masih menjadi pola kita. Bahwa seseorang dinilai berdasarkan berapa banyak ijazah yang dia miliki. Iya, betul. Kita seringkali tidak bertanya kompetensi apa yang dia miliki atas ijazah yang telah dia miliki, begitu kan? Nah, ini bicara tentang budaya. Kalau kita bicara tentang budaya, tentu tidak hanya satu pihak yang harus menyelesaikan. Kita bagian dari masyarakat yang juga harus memberikan upaya pencerahan baru bahwa bicara tentang pendidikan, kita bukan lagi bicara tentang nilai, tapi kita juga bicara tentang ilmu, kita bicara tentang kompetensi, kita bicara tentang skill, begitu. Nah, pertanyaan ini menarik karena di situ dinyatakan bagaimana untuk tidak mengkomersialisasi pendidikan. Perlu saya sampaikan, di negara maju sekalipun, pendidikan tidak sepenuhnya gratis. Pendidikan tetap harus berbasis pada kebutuhan yang juga punya nilai pembiayaan di situ. Tapi berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana mengupayakan transparansi? Ini penting. Ini penting. Contoh transparansi adalah bagaimana si murid bisa mendapatkan nilai tertentu hasil dari belajarnya sekian saat. Tidak hanya dari raport misalnya, kan tadi ada usulan, tapi juga diberikan perkembangannya, laporan perkembangan setiap saat. Saya setuju. Tapi sekali lagi, itu semua kan membutuhkan biaya. Jadi kalau kemudian bahwa pendidikan tidak perlu biaya, saya agak kurang setuju dengan ini. Tapi dikomersialisasi, saya tidak setuju. Iya. Satu, bahwa kita harus merubah budaya tentang berpikir seseorang dianggap penting karena ijazah misalnya yang dia miliki. Mari kita hapus itu. Kita harus mulai berpikir bahwa apa yang tadi disampaikan Bu Agnes, setiap orang akan dinilai berdasarkan kinerjanya, berdasarkan kompetensi yang dia miliki. Lepas dari kedekatannya dengan siapapun, aktivitasnya dengan siapapun, dia akan dinilai dari apa yang dia mampu, bukan dari apa yang dia dekat, dengan siapa dia dekat, dan lain-lain. Sehingga kalimat saya mungkin begini, mari kita bersama-sama merubah paradigma besar ini, merubah pola pikir kita untuk bagaimana tidak berpikir tentang seseorang sekolah bukan untuk menjadi pintar sesungguhnya, tapi seseorang sekolah untuk bisa mendapatkan skill, bisa mendapatkan apa yang menjadi bekal untuk hidupnya di hari kelak, begitu. Masa depan. Betul. Jangan lagi ada orang tua yang bertanya, ranking berapa kamu di sekolah? Tapi bertanya tentang apa yang kamu dapat di sekolah, berapa bahagia, sejauh mana kamu mampu sampai hari ini. Pertanyaan itu lebih manusiawi saya pikir, dan itulah tujuan pendidikan yang hakiki. Kita tidak lagi terjebak di berapa nilai matematikanya, berapa IPK-nya, sementara kita tahu betul bahwa nilai pada akhirnya hanya semata-mata sekedar angka, tidak menunjukkan kompetensi yang sesungguhnya. Iya, artinya kita ada PR di sini, Pak. PR-nya bagaimana kita merubah pola pikir ataupun paradigma di masyarakat, juga di para orang tua untuk anak-anak tadi. Betul. Kemudian untuk lembaga
lembaga pendidikan juga sebenarnya harus dirubah juga ini Iya, pola pikirnya iya. bahwa tidak untuk komersil tapi untuk Artinya pendidikan menjadi sendiri. sebuah tanggung jawab kolektif, Mhm, tanggung jawab bersama yang juga harus dituntaskan bersama. Saya, Bu Agnes, teman-teman di publik, termasuk juga di dalamnya adalah lembaga penyiaran yang kemudian merubah secara Mindset. sistematis tentu ya, tidak bisa instan, tentang pola pikir yang seyogyanya yang manusiawi itu seperti apa sih pendidikan. Iya, iya. Oke, Anda bisa menambahkan Ibu Iya. untuk dari Pak Damar tadi, Iya, sebenarnya untuk jelas. anak-anak keterkaitan juga di perpustakaan, sebenarnya situ Iya. juga ada untuk pengembangan kompetensi juga ada Dan bukannya di memang dunia kompetensi pendidikan. ini tentu ada ya di masyarakat ya. Kompetensi masyarakat justru lebih real karena masyarakat lebih memilih itu yang bukan seperti yang di PNS mungkin ada trik-trik tersendiri dari aparatur, tetapi di masyarakat itu lebih real. Ini contoh seperti ini. Ada 2 toko fotokopi ya, tapi yang satu fotokopi itu gesit dan tidak dia sambil gendong anak, sambil berikan yang lain. Nah ini contoh kompetensi. Jadi kenapa kok fotokopi ini bersebelahan, tapi yang sebelah sini kok lebih ramai? Itu Iya. contoh kompetensi yang ada di masyarakat. Kemudian contoh lagi di instruktur senam. Kenapa di senam yang satu kok membludak di senamnya? Karena dilihat lagi dari ininya itu menumbuhkan kompetensi ya di antara guru-guru senam, instruktur senam. Karena mungkin dia datang terlambat misalnya instrukturnya itu juga mempengaruhi kompetensi daripada sanggar senam tersebut. Nah, kemudian dari teknisnya ya, teknik senam itu kan bervariasi. Nah, kalau misalnya monoton begitu saja tentu akan ditinggalkan tersendiri. Nah, itu secara tidak langsung bahwa di masyarakat pun kompetensi ini lebih real sehingga sumber daya manusia itu tidak lepas daripada kompetensi dan kompetensi ini akan menjadi peningkatan daripada kinerja dan peningkatan daripada di masyarakat pun ada pekerjaan itu sendiri. Demikian. Oke, tapi kalau Anda bisa menanggapi Pak Damar tadi, sebenarnya kalau di dunia pendidikan anak-anak, bahwa selama ini kan ada sebagian ataupun ada sejumlah anak-anak hanya dilihatkan hasil dari nilai rapor saja, tapi proses urangan hasil-hasilnya tidak dilihat. Akhirnya itu adalah produk instan yang diterima. Prosesnya seperti apa? Menurut Anda seperti apa sih sebenarnya anak-anak yang memang harus diarahkan menuju kompetensi sumber daya manusia yang memang benar-benar menuju pendidikan yang hakiki tadi? Ya oke. Ada sekarang Mbak ya yang terjadi nih. Sebetulnya anak-anak itu dunianya anak-anak ya. Tetapi ada kalanya sekarang yang anak-anak itu udah seperti mesin gitu. Jadi Oke, saya potong seperti mesinnya Ibu ya. Iya, Nanti dilanjutkan karena kita harus ada penelpon lagi menyapa. Halo, selamat sore Dialog TVRI. Selamat sore, Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Pak Yulianto di Buntok. Di Buntok Barito Selatan. Silakan Pak Yulianto. Iya, selamat sore, Selamat Ibu sore dan juga. Bapak narasumber. Selamat sore. Ada 3 komponen kompetensi, Pak. Yang pertama, kompetensi di bidang pendidikan. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia di kemasyarakatan. Yang ketiga, sebagai pegawai negeri sipil. Nah, 3 komponen itu harus terpisah. Kalau di bidang pendidikan, dia berusaha bagaimana supaya dia nilai baik dan dia lulus, mendapat satu jasa. Kompetensinya di sana. Nah, kalau di masyarakat seperti bilang Ibu tadi seperti fotokopi, kalau 2 fotokopi, 1 gendong anak, 1 tidak, kompetensinya di sana. Nah, sumber daya manusia di bidang pemerintahan itu sangat beda. Karena apa? Sampai contoh di bidang sumber daya manusia di bidang pemerintahan banyak, hampir 80% di Kalimantan Tengah pegawainya nganggur. Karena tidak mau bekerja. Tapi pangkatnya tinggi, ditempatkan ya apa-apa saja. Nah, oleh karena itu, sebenarnya pihak pemerintah benar-benar menilai atau mengapresiasi sumber daya manusia sehingga benar-benar kompetisi di dalam satu pemerintahan itu benar-benar bisa terwujud. Iya. Saya kalau di bidang pendidikan, Pak, orang tua hanya lulus tidak kamu, naik tidak kamu. Betul. Tidak menanyakan apa kamu ranking berapa, tidak. Lulus dapat jasa. Dan tujuannya adalah bekerja dalam satu pemerintahan. Itu tujuan akhir. Iya. Setelah dia bekerja, sumber daya manusianya 0. 2A, 2B, 3A, 3B ya sudah. Akhirnya sampai usia pensiun. Nah, disinilah letak pejabat-pejabat mewas itu pegawai sehingga benar-benar bisa mereka terangkat. Iya, iya.
Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yulianto dari Buntok Barito Selatan. Oke, dilanjutkan Ibu tadi Iya. mesin anak disuruh Iya. musik, silakan. Oke, mungkin menanggapi tadi Pak Yulianto sepintas. Jadi betul Pak yang Bapak katakan, tetapi kami tadi sedang berbicara memang di dalam pendidikan, di dalam masyarakat, kemudian juga di dalam pemerintahan. Mungkin itu mungkin sekedar tadi ulasan dan tadi ya lanjut. Jadi yang seperti tadi dikatakan, ketika itu kompetensi di dalam anak-anak sekolah yang non formal itu dan memang dilakukan seperti ini. Zaman sekarang itu tidak seperti dulu gitu. Kalau dilihat ya mungkin karena kurikulum berubah, program berubah, kemudian situasi pun berubah. Tetapi ada kalanya yang memang sepertinya dunia anak-anak itu seperti hilang gitu. Dia pulang dari sekolah kemudian langsung Persiapan kursus untuk ya, kursus yang di sekolah itu yang bimbel itu kan wajib. Nah kemudian sudah bimbel, kemudian malamnya lagi ada belajar bersama yang diwajibkan, kemudian membuat ini bersama, sehingga anak-anak tuh tidak ada lagi gitu rasa bermasyarakat, kemudian tidak ada lagi bercengkerama dengan di rumah gitu, sehingga itulah yang menimbulkan terkadang anak-anak ini ya lulus tetapi seperti tidak harati gitu kan. Harati itu banyak hal ya yang dilakukan dan itulah yang pendidikan non formal Ada tadi. istilah pintar tapi tidak harati. Iya, jadi dia memang hanya di produk seperti mesin gitu, harus belajar, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bermasyarakat, sehingga tidak seperti cuek gitu, seperti kehidupan di kota gitu, tidak lagi bermasyarakat, kemudian gua lulu, nah seperti itu, misalnya itu ya. Yang sekarang terjadi seperti itu, karena apa? Yaitu pendidikan non formal tadi tidak diterapkan di rumah, sehingga program tadi yang sepertinya anak-anak itu di produk seperti mesin tidak lagi dunianya anak-anak. Nah itu mungkin itu salah satu yang tadi jawaban dari Untuk Pak Damar tadi ya. Oke, ya. sebelum ke Pak Yulianto, Pak Akus juga Bu Agnes, sapa lagi banyak penelpon ingin bergabung bersama kita. Ya, halo selamat sore Dialog TVRI. Ya, halo selamat sore. Ya, halo Dialog TVRI, dengan siapa ini Pak? Halo, dari Kapuas. Oh, dari Kapuas Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nurul. Ibu, ya silakan Ibu dari Kapuas, langsung saja. Ya, dari Ibu Nurul ini. Ibu guru Ibu ya. Nurul. Oke, silakan. Halo. Ya, halo silakan Ibu. Ya, nampaknya terputus. Silakan apabila Anda ingin menghubungi kami kembali di line 0533234157 dari Kapuas, mungkin ada gangguan. Tapi silakan untuk mencoba lagi, kita akan menanggapi apabila Anda ingin bertanya. Silakan Ibu, mungkin Ibu bisa menyambung Pak Yulianto tadi bahwa sebenarnya di pendidikan, di sumber daya manusia di masyarakat, di pemerintah itu berbeda seperti yang disampaikan tadi. Anda juga sudah sedikit menanggapi. Sebenarnya di sini untuk di pegawai pemerintahan itu memang secara real kita ketahui bahwa 80% tidak ada pekerjaannya, tidak dipekerjakan atau memang tidak bekerja. Ini menurut Anda sendiri seperti memang tidak ada niat untuk berkompetensi, itu seperti inikah kondisi realnya? Ya, oke, terima kasih. Ada beberapa hal ya. Yang pertama memang peluang untuk misalnya duduk di eselon 2 itu terbatas. Itu juga suatu masalah ya. Tidak semua orang yang misalnya sudah mentok 4B kemudian bisa langsung diangkat, selain pun berbagai banyak hal yang harus disertai, juga peluang untuk eselon 2 itu terbatas. Kita lihat juga SKPD ada berapa jumlahnya, sedangkan yang 4B ada berapa jumlahnya, itu tidak berbandingnya 1:10 seperti itu. Jadi wajar lah kalau misalnya yang sudah golongan tinggi kemudian tidak ada peluang dan mungkin dipandang oleh pimpinan tidak berkompetensi dengan yang lainnya. Nah itu mungkin itu wajar, tapi tidak semua ya yang dikatakan dengan itu, mungkin hanya nganggur-nganggur saya, tidak semua. Ada juga yang memang bekerja, kemudian mungkin ya beberapa yang memang karena dia pikir mungkin ada sih beberapa mungkin yang dia pikir kalau sudah mencapai saatnya jadi ada kejenuhan gitu. Kok kayaknya kan seandainya tidak dalam proporsionalnya lagi itu menimbulkan kejenuhan. Sehingga semangat itu seperti kurang gitu. Itu wajar ya secara psikologis seperti itu. Nah, maka dari itu yang ditanggapi oleh Bapak tadi, tidak semuanya misalnya yang golong tinggi enak-enakan itu ada mungkin di beberapa tempat, tetapi di tempat kami tidak seperti demikian. Nah, mungkin demikian. Oke, baik. Fokus Anda menanggapi ini, silakan. Baik, begini. Pertanyaannya menarik dan inilah fenomena sebetulnya di masyarakat. Yang ingin saya sikapi dan ingin saya berikan statement adalah bahwa satu hal tadi disampaikan oleh Ibu Agnes, fenomena begitu banyaknya anak-anak hilang kesempatan bermain karena mengikuti begitu banyak aktivitas, tidak lain adalah pola pikir orang tua yang menyiapkan anak-anaknya
dengan segala macam kompetensi yang akan dimiliki, dengan harapan kompetensi tersebut menjadi alat berkompetisi di kemudian hari. Ya. Nah, ini tidak salah karena memang tidak bisa dihindari kompetisi yang akan terjadi di masa yang akan datang akan sedemikian ketatnya. Maka ketakutan orang tua menjadi sedemikian hebat sehingga memang tidak bisa dihindari aktivitas anak menjadi begitu padat dengan aktivitas yang disebut sebagai aktivitas pendidikan non formal. Ini sebagai gambaran umum. Namun berkaitan juga dengan salah satu penanya, apakah kemudian itu berimplikasi dengan begitu banyaknya setelah mereka mampu berkompetisi dan salah satu tujuan hidupnya adalah menjadi contoh, misalnya adalah menjadi pegawai negeri sipil, lalu selesailah cita-cita mereka. Ini fenomena juga bahwa seolah-olah setelah mereka menjadi pegawai selesai sampai di situ, tidak ada lagi kompetisi, tidak lagi ada aktivitas, tidak lagi ada proses pembelajaran karena mereka sudah mencapai cita-citanya. Secara umum tadi Bu Agnes sudah menyampaikan bahwa harus ada upaya dari sisi kepemimpinan, melakukan stimulasi-stimulasi dengan harapan karyawan, pegawai bisa mendapatkan pencerahan, selalu belajar untuk mengenal kemampuan dirinya dan siap untuk berkompetisi. Nah, sekali lagi ini juga tidak melulu tidak melulu juga didapatkan atau diserahkan kepada satu pihak saja. Banyak pihak harus terlibat di situ. Fenomena lain, baru saja kita melalui proses seleksi pegawai negeri sipil. Sampai hari ini kita mengenal budaya bahwa menjadi pegawai negeri sipil adalah pekerjaan terhormat, pekerjaan yang luar biasa, dan pekerjaan yang menjadi dambaan semua orang. Tapi ternyata kenyataan di lapangan, tidak semua lulusan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, mampu berkompetisi secara baik. Kondisi yang terjadi sekarang, dari sekian ribu, ternyata yang disaring dan yang diterima hanya sedemikian jumlahnya. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi dan kompetensi yang telah mereka miliki lewat pendidikan panjang? Ini kan pertanyaan besar. Nah, itu yang kemudian saya tawarkan tadi sejak awal. Mari kita merubah budaya pikir kita. Bahwa pendidikan tidak melulu untuk menjadi salah satunya pegawai negeri sipil misalnya. Karena kita bicara tentang kompetisi manusia, siapapun dia, dalam lingkup pekerjaan apapun dia, lepas dari PNS atau bukan, dia harus tetap punya kompetensi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk siapapun. Karena secara hakiki kita ini kan ingin diberikan pelayanan yang baik. Kita ingin mendapatkan hal yang baik dari orang lain. Mendapatkan hal yang baik tentu melalui proses pembelajaran, dan salah satunya adalah dengan aktivitas pendidikan sekali lagi tidak hanya formal, tapi juga pendidikan informal di dalam keluarga dan juga pendidikan non formal. Saya pikir ini sekali lagi tidak menjadi tanggung jawab hanya satu pihak saja, tapi juga semua pihak. Oke, baik. Kompleks sekali sudah tanggapannya, tapi kita harus menyapa lagi. Ada penelpon yang ingin bergabung. Halo, selamat sore Delok TVRI. Selamat sore, dengan Damayanti. Di mana Ibu? Di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Oke, silakan Ibu Damayanti. Kita melihat itu ada dari Universitas Palangkaraya gitu ya. Kita mau menanyakan sebetulnya peran perguruan tinggi gitu. Selama ini sudah sejauh mana begitu bisa memberikan kontribusi yang nyata di tengah-tengah masyarakat begitu terkait dengan tema yang diangkat pada sore hari ini. Karena apa? Karena kita melihat Universitas Palangkaraya itu universitas terbesar begitu. Tapi apa yang sudah diberikan oleh Unpar selama ini? Karena yang banyak kita lihat sebetulnya di Universitas Palangkaraya itu SDM-nya luar biasa. Kalau kita melihat di lingkup universitasnya, tapi untuk ke masyarakat Kalimantan Tengahnya seperti apa? Universitas Palangkaraya itu kesannya hanya kalau ibarat petinju atau sepak bola begitu jago kandang saja. Jadi kita ingin Unpar itu bisa memberikan kontribusi yang besar begitu terkait dengan SDM.
Mati. Oke, terima kasih Ibu Damayanti. Ini Pak Kus tugasnya untuk menanggapi ini. Silakan Pak Kus saja. Sekali lagi, terima kasih atas koreksi. Kami berupaya dalam di dalam Universitas Palangkaraya secara terus-menerus, secara berkesinambungan untuk memperbaiki diri. Kita terbuka, artinya terbuka, kita siap untuk mendapatkan masukan dari siapapun. Karena pada dasarnya, lembaga pendidikan, khususnya kami, adalah untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang siap pakai. Masukan seperti ini akan menjadi sangat berharga, menjadi refleksi perbaikan buat kami. Saya berharap tidak hanya, tentu tidak hanya memberikan masukan, tapi juga siap untuk bekerja sama. Karena Unpar milik bersama, kita cintai bersama-sama. Tapi perannya ada kan Pak ya? Ada. Tadi. Karena kita tidak bisa menafikan peran itu. Peran yang paling sentral adalah sampai saat ini tidak bisa dihindari, Unpar masih tetap memberikan kontribusi walaupun masih dalam bentuk jumlah mahasiswa alumni terbesar di Kalimantan Tengah. Itu kontribusi yang tidak bisa ditutup mata dan tidak bisa dihindari. Lalu kalau kemudian kita bicara tentang kualitas, oke, mari kita bicara dan duduk bersama. Mungkin ada kualitas yang tidak atau belum terpenuhi. Itulah tugas kami untuk memperbaiki. Tapi sekali lagi ini bukan tugas kami bersama, bukan tugas kami saja, ini tugas bersama. Kami perlu, tidak hanya Ibu tadi yang menyampaikan saran, kami perlu banyak pihak untuk memberikan masukan. Intinya, lembaga pendidikan yang kebetulan saya saat ini mewakili Universitas Palangkaraya akan berusaha sebaik mungkin memberikan kontribusi yang positif, yang maksimal terhadap masyarakat. Walaupun ada kesan misalnya seperti jago kandang. Saya pikir juga tidak, karena sedemikian banyak alumni kami, mahasiswa kami juga telah mampu berkiprah baik outputnya juga sudah keluar Pak ya. Baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, baik dari strata 1, strata 2. Kita punya alumni bahkan status mahasiswa yang saat ini di kuliah di S2 menjadi pemuda pelopor di tingkat nasional. Salah satu pengurus PKBM di Palangkaraya, PKBM Lutfila, ini juga bagian dari kebanggaan sebetulnya. Hanya saja mungkin expose-nya yang belum maksimal. Tapi sekali lagi terima kasih atas kritik dan masukannya. Ya baik, kita sudah di ujung perbincangan. Sayang sekali Ibu sebagai penutup silahkan pesan Anda untuk terkait sumber daya manusia kompetisi, silahkan Anda sampaikan. Ya, mungkin untuk kita semuanya juga. Jadi sumber daya manusia bukan hanya kita mengasah pikiran, fisik, tetapi kita terjemahkan sumber daya manusia itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat berkompeten dengan baik dan positif. Dan tentunya 4 elemen tadi bisa diikuti, 4 elemen tadi sudah mencakup dari untuk kompetensi sumber daya manusia hard skill dan soft skill, pengetahuan dan keterampilan intrapersonal dan interpersonal. Ya, semoga ini bisa memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentunya agar semakin terlibat dalam hal kompetensi sumber daya manusia dan juga bermanfaat bagi kita semua terkait kompetensi sumber daya manusia ini. Bu Agnes, sayang sekali kita harus menutup perbincangan ini. Terima kasih Pak Gus juga. Terima kasih. Dan kita harus menutupnya. Dan pemirsa, kami akhiri dialog TVRI sore hari ini. Terima kasih atas Anda yang telah bergabung dalam acara ini dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Esti Dewi Tasari. Sampai jumpa.